Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan Ketua LPP Pusat, Saudara atau Adinda Al-Amin Nur Nasution. Nurnya di mana? Nurnya di mana? Amin Nasution. A'azzahullah, dan seluruh jajaran pengurus LPPNU, juga hadir Pak Taufik Majid, Pak Mustoha, dan tokoh-tokoh nasional yang lain, dan seluruh LPPNU tingkat wilayah dan cabang peserta acara Halal Bihalal melalui virtual ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi panjang umur satu afiat. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah dengan mengadakan Halal Bihalal dalam rangka memperkuat ukhuwah, meningkatkan solidaritas di antara kita sendiri, terutama ukhuwah nahdiyah. Kadang-kadang kita terjadi ketegangan satu sama lain, terus terang saja, kadang sering terjadi karena masalah politik. Beda calon bupati, beda calon lurah, beda calon gubernur, di antara internal NU sendiri terjadi ketegangan. Ini mari dengan hal bihal ini kita kembali ke fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kita kembali back to basic, bahwa kita sama-sama warga nadiyin, antara satu dengan yang lain tidak ada sedikit pun ganjelan, rintangan, problem atau unek-unek lah bahasa Jawanya yang bisa menghalangi persaudaraan di antara kita semuanya. Kemudian setelah kita perkuat ukhuwah nahdiyah, kita tingkatkan menjadi ukhuwah Islamiyah. Sesama umat Islam, sudah saatnya kita mengambil pelajaran, hikmah yang sangat berharga. Selama kita pecah, umat Islam akan selalu menjadi bulan-bulanan. Apakah kita tidak mengambil pelajaran itu? Sampai kapan kita masih diadu domba terus oleh pihak-pihak yang sengaja untuk merusak persatuan umat Islam? Yang sudah mapan ini kok diutik-utik. Hal yang sudah mapan, cara ibadah kita, cara tradisi kita, cara kultur kita sudah mapan, sudah enggak ada masalah. Tahlilan, Maulid Nabi, istighotsah, haul, ziarah kubur, kok dioprak-oprak apa dia, diobok-obok. Ini berarti sengaja mau memecahkan persatuan Islam kita sendiri. Itu sudah masa lalu lah dipermasalahkan. Sekarang sudah kita seyogianya sudah tidak lagi mempermasalahkan yang furu'iyah, yang kecil-kecil itu. Kemudian disingkat saja, setelah kita mampu membangun solidaritas ukhuwah Islamiyah, kita tingkatkan menjadi ukhuwah watoniyah. Dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan kerjasama sesama anak bangsa, lintas agama, lintas suku, lintas partai, lintas kelompok, lintas budaya, lintas ormas. Karena pandemi COVID-19 ini tidak pandang bulu, muslim, non-muslim, kaya, miskin, pinter, bodoh, pangkat, rakyat. Kalau sudah kena ya kena. Semuanya rata itu, enggak pandang bulu. Oleh karena itu, ukhuwah watoniyah harus kita tingkatkan, kesempatan di saat halal bihalal ini. Momentum yang sangat penting membangun ukhuwah atau memperkuat ukhuwah watoniyah. Jangankan sesama umat Islam, sesama non-muslim sendiri pesan Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba, Quran terang-terangnya itu jelas sekali. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum.
Demikianlah saya jadikan masing-masing umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Zayyanna a'malahum, mempunyai agamanya, keyakinannya, tradisinya, budayanya, peradabannya, jati dirinya. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Harus kita hargai perbedaan itu. Ini perintah Al-Quran. Jadi barang siapa mubaligh, penceramah, khotib yang masih suka menggunakan caci maki dalam ceramahnya, coba lihat kembali ayat Quran ini, ayat ini coba dipelajari, direnungkan. Tidak boleh, apalagi atas nama dakwah. Atas nama dakwah harus bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jelas sekali itu. Tidak boleh caci maki. Tidak boleh dengan intimidasi atau teror. Suatu ketika ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dinasihatin, dengan halus oleh ayahnya agar mau masuk Islam, tetap tidak mau. Akhirnya ayahnya kehabisan kesabaran, ayahnya mengatakan, saya bunuh kamu. Awas kalau kamu gak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Ini ayah pada anak loh ya. Begitu ada ayah neror anaknya, menteror anaknya karena tidak mau masuk Islam, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, tidak boleh ada teror, paksaan dalam masalah agama. Ayah tidak boleh memaksa anaknya. Kalau udah balik, anaknya udah dewasa, masih kecil ya kita didik. Tapi kalau anak sudah dewasa, berpikir sendiri, tidak boleh diancam kalau nggak mau masuk Islam. Jadi dakwah Islam kepada anak, ngajak Islam kepada anak tidak boleh dengan kekerasan. Apalagi moreover kepada orang lain. Lebih-lebih tidak boleh. Ini ajaran sangat indah dalam Al-Quran ini, dalam Islam itu. Oleh karena itu, kesempatan sekali lagi hal ini mari kita jadi kesempatan yang sangat baik, memperkuat ukhuwah watoniyah. Juga menginjak kepada puncaknya ukhuwah insaniyah. Nah, lembaga pertanian, lembaga yang paling penting, termasuk yang paling penting sebagai sayap perjuangan PBNU. Di mana basic warga ini di desa-desa adalah petani. Baik petani pemilik sawah, itu pun yang tidak ada yang sampai ratusan hektar. Atau petani buruh, yang buruh cangkul, buruh sawah itu. Itu semuanya kebanyakan mayoritas warga NU. Ini perlu kita berikan afirmasi. Perlu kita bela, perlu kita dukung, support. Karena sebenarnya fondasi ekonomi bangsa Indonesia adalah di petani. Bukan daripada pedagang, bukan. Konglomerat bisa saja bangkrut. Bisa saja ngemplang bank. Di petani tidak ada yang ngemplang bank. Justru malah petani nabung di bank. Jadi modal bank malah kebanyakan dari tabungannya para petani. Tapi kadang-kadang terus uang tabungan itu, uangnya kumpul di bank itu dikemplang oleh pengusaha. Nah ini kan kelihatan sekali ketidakadilan. Oleh karena itu lembaga pertanian lembaga sangat penting bagaimana menjadi pendamping para petani, menjadi pengayom atau tutor ya, tutor para petani agar mereka melek digital, melek ekonomi, melek bisnis, melek memajukan bagaimana pertanian dengan teknologi pertanian. Bayangkan Ethiopia yang belum lama dulu kelaparan, terkenal tuh tapi negara miskin yang sering tiap tahun kelaparan. Busung lapar, dan kelaparan mati bukan hanya busung mati. Banyak yang mati kelaparan di Ethiopia. Sekarang sudah swasembada hasil pertanian yang luar biasa. Sudah kaya raya dengan pangan. Tidak lagi ceritanya Ethiopia kelaparan. Sudah beberapa tahun belakangan ini. Dulu waktu tahun 80-an, 90-an, tiap tahun pasti ada kelaparan yang mati kelaparan di Ethiopia. Sekarang sudah subur makmur Ethiopia. Nah, oleh karena itu, masa kita yang hidup di tanah yang subur segini, kalau Ethiopia gersang tanahnya, gersang. Afrika Timur itu, kalau kita ya Allah, segalanya ada. Segala ada, air ada, udara panas ada. Segala-galanya ada, buminya subur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah menciptakan negara Indonesia ini negara yang zalul, tanahnya zalul, subur makmur. Famshu fi manakibi, ayo kita bergerak di atas bumi yang subur ini. Wa kulu min rizqih, dan mari kita hasilkan rezeki, hasilkan pangan dari bumi yang subur ini. Itu kewajiban kepada semua kita itu. Walaqad katabna fi zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun.
Telah saya tetapkan pada kitab Zabur, dalam kitab Zabur bahwa bumi itu miliknya orang soleh. Kalau kita nggak miliki bumi berarti kita nggak soleh. Yang memiliki pertanian coba sekarang luar biasa. Ada perusahaan yang menguasai 5 juta hektar. Ada 3 juta hektar. Ada yang 1,5 juta hektar. Solikin, Jumadi, Madrais, Dulkifli, Dulkahar. Paling cuma 2 hektar. Paling itu. Bahkan kebanyakan yang setengah hektar lah ya. Atau buruh tani itu apalagi. Jelas namanya aja kelihatan. Solikin, Jumadi, Dulkahar. Aduh namanya itu jelas tuh. Madrais namanya jelas sekali. Enggak elit namanya kampungan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Allah akan selalu bersama petani. Kenapa? Karena petani itu pasti beriman kepada Allah. Kepada Tuhan lah kalau bukan Islam ya kepada Tuhan. Kenapa? Begitu nanam, apa itu padi, apa itu jagung. Ya Tuhan, jagalah tanaman saya ini. Mudah-mudahan tanaman saya jadi panen dengan baik. Pasti, petani pasti. Begitu nanam jagung, begitu nanam beras, nanam gabah, nanam apa saja lah pasti. Ya Tuhan, jadi hidupkanlah atau jadikanlah tanaman saya ini. Suburkanlah tanaman saya ini sehingga bisa kami panen dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Itu semua para petani beriman pada Tuhan. Tidak ada petani ateis. Tidak ada petani yang tidak percaya pada Tuhan. Karena petani itu selalu mengharapkan rahmat Tuhan agar tanamannya jadi. Nah, tapi setelah jadi belum tentu harganya menguntungkan. Yang namanya padi, yang namanya petani yang nanam padi, itu kalau pas-pasan saja alhamdulillah. Kalau pas-pasan saja alhamdulillah. 1 hektar itu kalau sewa ya, kalau tanahnya sewa loh, bukan milik sendiri, itu 4 juta. Belum nanti bibitnya berapa, pupuk berapa. Pupuknya subsidi itu dicari masih sulit. Ada katanya 90 triliun katanya anggaran pupuk subsidi itu. Itu kemana larinya itu? Petani kalau cari pupuk subsidi yang murah itu masih kesulitan. Tidak mudah carinya, tidak mudah mendapatkannya. Kalau pupuk yang biasa harga mahal ya ada, gampang. Yang bersubsidi itu tidak gampang mendapatkannya. Di mana tuh hilangnya pupuk subsidi itu? Yang konon katanya 90 triliun anggarannya. Nah ini petani nasibnya itu. Begitu pula bawang merah, petani bawang merah. Tidak pernah dari sawah harganya 30 ribu aja nggak pernah. Paling pol maksimal 15 ribu dari Brebes itu. Bisa sampai Jakarta 40 ribu ya. Bisa sampai Jakarta 40 ribu bawang merah itu. Ya kan. Dari Brebes 15 sampai Jakarta 20 pantas lah. 40. Dari Brebesnya tidak pernah lebih dari 15. Kalau Jakarta 40 dari Brebesnya 30 pantas itu. Jadi petani untung itu. Ini enggak. Yang untung tengkulaknya. Bukan petaninya. Dan lain-lain lah. Brokoli. Brokoli itu dari Tegal. Itu paling satu ikat itu 1.000 rupiah. 2.000 rupiah. Sampai Jakarta 10.000. Di mana ini bisa lonjatnya seperti itu? Kalau Jakarta 10.000 sebenarnya harus dari petani 7.500 dong. Pantas itu. Tidak, dari petani 1.500, di Jakarta 10.000. Jadi tengkulaklah yang untung besar dalam hal memanfaatkan hasil pertanian kita ini. Saya pernah bicara dengan Menteri Pertanian waktu yang dulu Menteri Pertanian, siapa namanya? Pak Amran. Kata Pak Amran, tugas saya Pak Kiai hanya sampai batas apa? Galang apa? Sampai batas sawah itu saja. Udah hasil jadi ya sudah selesai tugas saya. Soal harga berapa setelah diangkut truk itu bukan tugas saya. Itu perdagangan yang menentukan, bukan saya. Jadi inilah nasib para petani kita. Di Jakarta yang bos-bos itu untung luar biasa. Belum lagi yang impor, kedelai. Konon katanya kedelai kita itu nggak bisa dijadikan dibuat tempe tahu, nggak mekar. Ya dipikirkan dong, dikasih teknologi apalah. Kan sarjana IPB untuk apa itu? Sarjana IPB mau berapa truk dan berapa kontainer sarjananya itu. Nah kalau kedelai kita belum bisa jadi tempe, jadi tahu karena belum bisa mengembang, ya coba dipikirkan dong supaya bisa mengembang, supaya bisa jadi tempe. Jangan impor terus. Nah iya. Ya pokoknya gimana ilmunya orang IPB lah. Orang IPB nggak pernah mikirin ini atau kesempatannya nggak apa.
impor itulah ya. Gula, dulu Menteri Perdagangan yang dulu Enggar itu mengatakan gula petani kita itu paling dibikin manisan 3 hari bulukan katanya. Ya jangan ngomong gitu dong. Ya walaupun bulukan ya jangan diomongkan. Bagaimana supaya nggak bulukan? Gitu Pemerintah itu bagaimana agar gula petani, gula aren itu jangan bulukan kalau dijadikan manisan, jadikan dodol itu, jangan malah dihina gitu, jangan. Ya itulah kesempatan mereka impor gula, impor kedelai, impor beras. Kemarin mau impor 1 juta ton, saya tolak dengan keras. Alhamdulillah nggak jadi. Gudang penuh, Pak Jokowi sendiri meriksa gudang penuh semua, 19 gudang, kok masih mau impor. Itu bukan dari Pak Jokowi, itu bukan itu. Dari orang yang berkepentingan. Kalau 1 kilo 2 rupiah saja keuntungannya, itu berapa kali 1 juta ton itu? 1 kilo 2 rupiah keuntungannya itu. Berapa kali 1 juta ton? Walhasil perdagangan agrobisnis ini tidak lepas dari kepentingan politik. Oleh karena itu kita selalu mohon pada pemerintah, selalu protes pada pemerintah, selalu minta pada pemerintah agar meningkatkan perhatian kepada petani kita. Sila 5 itu, Pancasila itu yang belum betul-betul belum terwujud ada sila kelima. Kesatu ketuhanan, kedua persatuan, ketiga kemanusiaan, keempat demokrasi, sudah lumayan. Kalau udah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, jauh panggang dari api itu. Kalau sudah keadilan sosial, mana ada keadilan? Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Mana ada keadilan? Orang punya hak aja mau mencari haknya itu luar biasa sulitnya. Mencari keadilan di mahkamah atau di pengadilan sangat sulit menghasilkan keadilan itu. Menghasilkan haknya lah kalau dia pihak yang benar. Masih jauh dari panggang dari api adalah sila kelima. Coba hafalan doang, dihafalkan aja keadilan sosial. semua juga hafal keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, implementasinya jauh sekali dan ini bukan barang baru, kewarisan dari Orde Baru sampai sekarang. Sistem ini belum bisa diterobos, sistem monopoli, sistem 9 naga itu belum bisa digoyang itu, posisi 9 naga itu, importir, kartel belum bisa diterobos. Pak Jokowinya presiden yang clear Pak Jokowinya, tapi sistemnya belum bisa. Dulu juga Gus Dur juga dulu ketika presiden ingin membubarkan Petrol ya. Ingin membubarkan Petrol, tapi diancam akan di-boikot kalau dibubarkan Petrol waktu itu. Alhamdulillah Pak Jokowi bisa membubarkan Petrol. Dulu juga Gus Dur punya ide-ide yang besar itu. Satu ya karena situasinya masih carut marut, 2 terlalu pendek, masa presiden cuma 24 bulan, maka nggak kelihatan apa yang dihasilkan oleh Gus Dur. Padahal ya hasil Gus Dur juga banyak. Kementerian Kelautan itu Gus Dur. Direktorat Pesantren di Jepang itu Gus Dur. Dulu yang punya ide bikin Kementerian Kelautan itu Gus Dur. Saya kira itu saja, nanti kalau kepanjangan nanti kemana-mana. Walhasil nasib petani harus kita bela. Kita harus pro petani. Jangan sedikit pun kita tergiur meninggalkan petani karena tergiur dengan hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah yang bisa kita terjerumus dalam hal-hal yang kecelakaan seperti itu. Syukron, selamat hal bihala, selamat rapat kerja. Sosialisasi program, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin kepada lembaga pertanian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.